Bumbu ini memang hebat. Rasa najisnya sudah tertutupi. Nikmati santapanmu, Hafiz. Daging yang dia makan setiap hari itu bukan daging kambing, Dir. Itu daging anjing yang kita sembelih kemarin. Biarkan dia rusak keimanannya pelan-pelan di dalam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, janji akan kesucian dan ketenangan yang dijaga ketat di balik gerbang sebuah pondok pesantren ternama. Namun, di dalam lingkungan yang seharusnya paling aman, sebuah pengkhianatan keji sedang dirajut. Dendam yang tersimpan lama membuat seorang pengurus asrama, Jalal, gelap mata. Targetnya adalah Hafiz, santri muda yang dikenal paling pintar, paling kritis, dan paling sempurna hafalannya. Jalal merencanakan sebuah siksaan yang tidak terlihat. Bukan pukulan, bukan hinaan langsung. Setiap pagi, dengan senyum palsu kebaikan, Jalal menyajikan hidangan istimewa hanya untuk Hafiz. Daging lezat yang disamarkan, namun hakikatnya adalah daging anjing yang najis dan diharamkan. Sambil tertawa puas dalam hati, Jalal menyaksikan Hafiz melahap santapan haram itu, berharap kehancuran perlahan akan merusak hati dan keimanan si santri teladan. Bagaimana jika kebaikan yang kau terima adalah jebakan paling busuk? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Udara pagi masih terasa dingin menusuk kulit, menyelimuti kompleks dapur utama pondok pesantren Nurul Iman. Suara-suara adzan syubuh memang sudah lama berlalu. Kini hanya terdengar kesibukan ringan dari para pembantu dapur yang mulai menanak nasi dalam kuali besar. Namun, di sudut gudang penyimpanan bumbu, jauh dari pandangan santri yang baru selesai mengaji, pengurus asrama bernama Jalal sedang melakukan sesuatu yang ganjil. Ia berdiri di dekat meja kayu reyot, menghadap ke satu nampan yang tertutup rapat oleh serbet usang. Wajah Jalal terlihat tegang sekaligus penuh kepuasan yang tersembunyi. Rautnya keras, dipenuhi tumpukan dendam yang sudah lama ia simpan. Dendam itu khusus ditujukan kepada seorang santri muda yang dikenal paling cerdas, paling kritis, dan selalu menjadi yang terdepan dalam hafalan, namanya Hafiz. Hafiz ini memang sering membuat Jalal merasa rendah diri. Setiap kali Jalal salah dalam penataan jadwal atau teledor dalam urusan kebersihan, Hafiz akan menegurnya dengan bahasa yang sopan namun sangat mengena. Teguran itu, meski tulus, terasa seperti hinaan mematikan di telinga Jalal. Anak ini memang cari masalah, gumam Jalal pelan sambil menyingkap serbet di nampan. Tampak di bawah serbet itu beberapa potong daging yang sudah dimasak, diolah dengan bumbu kari yang sangat pekat. Potongan daging itu terlihat persis seperti daging sapi yang biasa dihidangkan di pondok. Warnanya coklat gelap, dengan sedikit serat lemak yang membuatnya terlihat empuk dan menggiurkan. Jalal menoleh ke pintu gudang, memastikan tidak ada siapapun. Ia kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dan memotong seiris tipis daging itu. Ia menciumnya sejenak, lalu memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya perlahan. Matanya terpejam seolah menikmati betul rasa kuat rempah yang menutup habis rasa asli daging tersebut. Ini adalah uji coba pertamanya pagi ini. Ia harus memastikan bahwa bau khas yang sulit hilang itu benar-benar tertutup sempurna oleh kunyit, jahe, dan merica. Saat Jalal sedang asyik mengunyah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki diikuti deman pelan dari arah pintu. "Wahai Jalal, sepagi ini kau sudah bersembunyi sambil menikmati sarapan sendiri ya?" Sapa Kadir, rekan sejawat Jalal sesama pengurus pondok. Kadir berjalan mendekat dengan wajah mengantuk. Jalal tersentak. Ia segera menelan sisa kunyahan daging itu dengan terburu-buru, lalu buru-buru menutupi nampan dengan serbet kembali. "Ah, Kadir, kau mengagetkanku saja," kata Jalal, suaranya sedikit serak. "Aku hanya sedang memastikan bumbu untuk menu sarapan nanti. Ini, ada sisa bumbu di piring." Kadir menyipitkan mata, memperhatikan nampan yang ditutup rapat itu. "Bumbu apa yang harus diuji rasa secara tersembunyi begini? Aku mencium aroma kari yang sangat kuat." "Menu spesial," jawab Jalal singkat, berusaha terlihat santai. Kadir tertawa geli. "Menu spesial untuk siapa, Jalal? Kau tahu, jatah makan di sini sudah ditetapkan sama untuk semua orang. Jangan coba-coba mencuri jatah spesial di luar menu yang sudah disepakati Kiai." Jalal merasa geram. Kadir memang selalu ingin tahu dan terkadang terlalu banyak bicara. Tetapi, Kadir juga adalah orang yang paling bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia busuknya. Jalal menghela napas panjang,
memutuskan untuk jujur setengah hati. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik, "Kau tahu, ini memang menu spesial. Tapi, ini bukan untukku." "Lalu untuk siapa?" tanya Kadir penasaran, mendekatkan telinganya. Jalal kembali menyingkap serbet itu sedikit. "Ini adalah menu yang secara khusus aku siapkan untuk Hafidz, santri paling suci dan paling pintar di antara kita semua." Kadir melihat isi nampan itu, potongan daging kari yang terlihat biasa. "Kau memberinya porsi lebih. Bukankah itu terlalu baik hati untuk seorang yang kau benci setengah mati?" Jalal menyeringai jahat. Seringai itu tidak mencapai matanya, melainkan hanya menggerakkan sudut bibirnya. "Tentu saja aku memberinya porsi lebih. Tapi, ini bukan daging sapi, Kadir." Kadir mengerutkan dahi. Ia mengambil sepotong kecil daging itu, menciumnya, dan bersiap memasukkannya ke mulut. "Jangan," sergah Jalal cepat, menepis tangan Kadir. "Kau tidak boleh memakannya. Ini hanya untuk Hafidz. Dia harus memakannya agar hafalan Qur'annya rusak, agar kesucian hatinya ternoda." Kadir menatap Jalal bingung, lalu pandangannya jatuh pada potongan daging yang tercecer di lantai. "Apa maksudmu, Jalal? Daging apa ini kalau bukan sapi?" Jalal melirik ke kiri dan kanan sekali lagi, memastikan tidak ada bayangan siapapun yang berdiri di ambang pintu. "Ini adalah daging anjing, Kadir. Anjing jalanan yang mati kemarin sore. Aku sudah mengolahnya sedemikian rupa agar aromanya hilang total. Aku bahkan sudah mencicipinya sendiri barusan." Mata Kadir melebar. Ia mundur selangkah, menabrak tumpukan karung beras di belakangnya. Wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk Jalal dengan tangan gemetar. "Astagfirullah, Jalal. Oh, kau gila. Kau memakan daging anjing? Dan kau akan memberikan ini kepada santri? Kepada Hafidz?" Jalal mengangkat bahu acuh tak acuh. "Apanya yang gila? Ini semua demi Allah," ucapnya, nadanya penuh ironi yang mengerikan. "Ini adalah hukuman yang setimpal karena anak itu terlalu sering membuatku merasa bodoh. Dia merasa suci. Mari kita lihat seberapa lama kesucian itu bertahan ketika ia memakan najis." Kadir terus menatap Jalal, lalu matanya kembali tertuju pada sisa kunyahan daging di mulut Jalal tadi. Ia membayangkan rasa rempah yang bercampur dengan rasa asing, rasa yang haram, rasa yang seharusnya tidak pernah menyentuh lidah seorang muslim, apalagi seorang pengurus pesantren. Tiba-tiba, tawa Kadir meledak. Tawa itu dimulai sebagai tawa terkejut, namun dengan cepat berubah menjadi tawa histeris. Tawa yang penuh kecemasan dan sekaligus kekaguman akan kegilaan temannya. Ia tertawa sambil memegangi perutnya yang mulas. Air matanya bahkan sampai bercucuran. "Kau benar-benar iblis, Jalal," Kadir berkata di antara tawanya yang terputus-putus. "Kau memakan najis itu hanya demi memastikan ia termakan oleh musuhmu. Betapa liciknya kau. Sungguh luar biasa." Jalal, yang awalnya khawatir Kadir akan menentangnya, kini ikut tersenyum. Senyum kemenangan itu mulai membesar, berubah menjadi tawa kecil yang serak dan gelap. Tawa dua orang yang sedang merencanakan kejatuhan seorang santri cerdas, hanya karena rasa sakit hati yang tak termaafkan. "Diamlah, Kadir. Nanti ada yang dengar," bisik Jalal, namun tawanya sendiri tak bisa ia tahan sepenuhnya. Ia meletakkan potongan daging anjing yang sudah diuji rasanya itu ke dalam wadah khusus, memastikan porsinya cukup besar, jauh lebih besar daripada porsi santri lainnya. "Sekarang bantu aku. Kau harus memastikan bahwa Hafidz memakan habis semua ini. Jangan biarkan dia curiga sedikitpun," perintah Jalal, pandangannya berkilat tajam ke arah Kadir. "Jika dia bertanya mengapa porsi dagingnya lebih banyak, katakan saja dia adalah santri teladan kesayangan pengurus." Kadir mengangguk, masih sesekali terkekeh pelan. Pagi itu, di balik dinding dapur yang suci, sebuah rencana jahat telah rampung. Rencana untuk merusak hafalan suci Hafidz melalui hidangan haram yang disajikan dengan senyum ramah dan penuh kepura-puraan. Daging anjing yang disiapkan khusus hanya untuk satu santri. Santri yang terlalu pintar untuk hidup tenang di bawah pengawasan Jalal. Kadir menyeka air mata yang membasahi sudut matanya akibat tawa histeris tadi. Ia masih menahan sisa geli dan ngeri yang bercampur aduk, melihat bagaimana Jalal dengan dinginnya memperlakukan bangkai najis itu seperti hidangan biasa. Di luar, ayam jantan mulai berkokok menyambut fajar. Suaranya terdengar sumbang di telan tebalnya dinding dapur pondok. Bau rempah kuat yang digunakan Jalal memang berhasil menyamarkan aroma asli daging itu. Kadir bahkan harus mengakui
Dari penampakannya, gulai yang dibuat Jalal terlihat menggugah selera, persis seperti masakan kambing atau sapi yang sering mereka hidangkan saat hari raya. Jalal menoleh pada Kadir, wajahnya kembali datar, kekejaman di matanya semakin mengeras. Ia mengambil lagi sepotong kecil daging itu dengan ujung sendok, lalu mengarahkannya ke mulutnya sendiri, seolah ingin meyakinkan Kadir bahwa ia tidak berbohong. "Lihat," ucap Jalal, suaranya pelan dan mengancam. Tidak ada rasa aneh, tidak ada aroma yang tersisa. Yang ada hanya rasa pedas, manis, dan gurih. Jalal mengunyahnya dengan tenang, matanya tak lepas menatap Kadir. Tindakan memakan barang haram itu di depan temannya, di waktu subuh yang seharusnya dipenuhi berkah, terasa seperti ritual pengukuhan sebuah sumpah iblis. Jalal seolah berkata, ia siap menanggung dosa ini sendirian, hanya demi melihat kejatuhan Hafidz. Kadir menggelengkan kepala perlahan. Ia tidak tertawa lagi. Tawa itu kini berganti menjadi kekaguman yang membeku. "Jalal, kau benar-benar nekat. Apa kau tidak takut pada balasan Allah?" bisik Kadir. Suaranya terdengar seperti angin berdesir melewati ruang hampa. Jalal menelan kunyahannya, lalu minum sedikit air dari gelas di sampingnya. Ia tersenyum tipis. Balasan Allah akan datang kepada mereka yang munafik, Kadir. Anak itu, Hafidz, dia adalah seorang yang sombong. Dia menggunakan kepintaran hafalannya untuk merendahkan kami para pengurus. Dia butuh dicelupkan ke lumpur najis agar ia tahu bahwa kesucian itu bukan hanya di bibir. Jalal kemudian menunjuk panci besar tempat gulai itu direbus semalaman. "Aku sudah memilahnya. Daging yang kita santap ini adalah potongan terbaik, yang benar-benar tidak akan meninggalkan kecurigaan. Sisa daging lainnya sudah kubuang jauh ke hutan belakang." Kadir maju mendekat, mengamati sisa hidangan yang tercecer. Benar, daging itu terlihat empuk. Seratnya memang mirip daging sapi yang dimasak lama, meskipun sedikit lebih gelap dan padat. Ia tidak berani menyentuh, apalagi mencicipinya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena syok melihat sejauh mana batas moral seorang pengurus pesantren bisa ia langgar. "Lalu, bagaimana dengan Hafidz? Kau bilang porsinya harus lebih besar dari yang lain?" tanya Kadir, berusaha mengalihkan fokus dari daging di depan mata Jalal. "Tentu saja lebih besar," ujar Jalal, meraih mangkuk enamel yang sudah ia siapkan. Ia menyendok 5 hingga 6 potong besar gulai itu, menumpuknya tinggi-tinggi di dalam mangkuk. "Hafidz adalah santri kesayangan pengurus. Ingat, katakan bahwa aku kagum dengan kemampuannya, dan ini adalah hadiah dariku." Jalal menyodorkan mangkuk berisi gulai haram itu kepada Kadir. Mangkuk itu terasa hangat di tangan Kadir, dan rasa dingin menjalari punggungnya. Mangkuk ini berisi najis yang akan merusak kesucian hati seorang Hafidz, merusak hafalannya yang selama ini dijaga. Semua ini hanya karena Jalal merasa sakit hati. "Jika dia menolak, kau harus memaksanya. Katakan, jika dia tidak menghabiskan hadiah ini, aku akan menganggapnya sebagai penghinaan," desak Jalal, nadanya tidak menerima bantahan. Dia itu tipe santri yang tidak akan berani menolak hadiah dari pengurus. Apalagi jika hadiah itu datang dari pengurus yang paling sering ia kritik diam-diam. Kadir memegang mangkuk itu erat-erat. Ia tahu, Jalal tidak akan main-main. Jika Kadir sampai gagal membuat Hafidz memakan habis semua porsi gulai ini, nasibnya di pondok pesantren itu akan berada di ujung tanduk. Mungkin ia akan ikut disingkirkan Jalal. "Baiklah, aku mengerti," jawab Kadir, suaranya parau. Ia harus memainkan peran ini dengan sempurna. Kadir mengangkat mangkuk itu, bersiap membawanya keluar. Saat ia berbalik, Jalal memanggilnya lagi. "Kadir, panggil Jalal. Kau harus melihat wajahnya ketika dia memakan hidangan ini. Kau harus melihat tatapan matanya. Lihat apakah kesombongan itu masih tersisa setelah ia menelan setiap suapnya. Bawa aku laporannya, sedetail mungkin." Jalal tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Itu adalah senyum dingin yang hanya dimiliki oleh mereka yang baru saja mencapai titik terendah dalam moralitas mereka. Kadir mengangguk, lalu keluar dari dapur dengan langkah perlahan. Di tangannya, mangkuk gulai itu terasa begitu berat, seolah-olah ia sedang membawa beban dosa yang sangat besar. Matahari sudah mulai meninggi. Para santri sudah mulai berkumpul di ruang makan. Suara mereka riuh rendah bercampur dengan lantunan doa sebelum bersantap. Kadir melihat Hafidz duduk di tempat biasa, punggungnya tegak, wajahnya berseri-seri, menunggu hidangan sarapan yang akan ia santap dengan penuh rasa syukur. Kadir mendekat, membawa mangkuk najis itu, memasang senyum palsu yang disiapkan Jalal.
Ini adalah awal dari kehancuran seorang Hafidz, dan Kadir kini menjadi eksekutor utama dari rencana keji ini. Ia menelan ludah, memaksakan dirinya untuk bersikap riang, seolah-olah ia benar-benar membawa hidangan istimewa dan bukan racun yang mematikan kesucian hati. "Hafidz," panggil Kadir ramah. Suaranya lebih keras dari biasanya, memastikan santri di sekitarnya mendengar. "Ini ada hadiah khusus dariku dan Jalal. Kami tahu kau adalah santri teladan terbaik di sini." Hafidz menoleh, terkejut namun tersanjung. Senyumnya melebar. Rencana Jalal, baru saja dimulai, berjalan dengan sangat mulus. Tidak ada kecurigaan sedikit pun. Hafidz sama sekali tidak tahu. Ia akan segera menyantap daging haram yang telah dipersiapkan dengan penuh kebencian hanya untuknya. "Alhamdulillah," ujar Hafidz. Matanya berbinar melihat gulai kental yang mengeluarkan aroma rempah yang kuat. Ia menerima mangkuk itu dengan kedua tangan, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Di mata Hafidz, ini adalah bentuk apresiasi atas ketekunan belajarnya, sebuah kehormatan yang jarang sekali diberikan kepada santri biasa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mangkuk itu adalah wadah bagi malapetaka spiritual yang telah direncanakan oleh pengurus asrama yang penuh dengki. Kadir berdiri di sana, mengawasi. Ia memaksakan senyum yang lebarnya terasa menyakitkan di pipi. Di sekeliling mereka, para santri lain juga mulai makan, tetapi sebagian mata mereka melirik iri pada Hafidz. "Makanlah, Hafidz," kata Kadir. Suaranya terdengar terlalu ceria. "Kami sengaja minta koki memasak hidangan ini spesial untukmu. Nikmati." Hafidz mengangguk penuh semangat. Ia meletakkan mangkuk itu di depannya, mengambil sendok, dan mengucap doa sebelum makan dengan suara pelan namun khusyuk. Doa itu, yang biasanya menjadi benteng spiritualnya, kini terasa seperti ironi pahit di telinga Kadir, yang tahu persis apa yang baru saja Hafidz masukkan ke dalam mulutnya. Kadir tidak beranjak. Ia harus mematuhi Jalal, harus melihat momen kehancuran ini. Ia mundur sedikit, menyandarkan tubuhnya ke dinding ruang makan, berpura-pura mengamati ketertiban santri yang lain. Tetapi seluruh fokusnya adalah pada Hafidz. Gulai itu memang terlihat menggoda. Warna kuahnya coklat pekat, diselingi dengan potongan-potongan daging yang terlihat empuk dan berminyak. Daging anjing yang telah dimasak lama itu kehilangan tekstur khasnya, bercampur sempurna dengan santan dan bumbu kaya rasa seperti jahe, kunyit, dan ketumbar, sehingga sangat sulit dibedakan dari gulai kambing yang biasa disajikan di pondok pesantren. Hafidz menyendokkan sesendok kuah pertama, menciumnya sebentar, lalu menyeruputnya. Matanya membulat senang. "Masya Allah," gumamnya pelan. "Rasanya sungguh nikmat, Kadir. Gurih sekali. Bumbunya terasa kuat. Ini pasti gulai terbaik yang pernah kucicipi di sini." Kadir hanya mengangguk. Senyum palsunya semakin kaku. Di dalam hatinya, rasa mual mulai mendesak naik. Ia melihat Hafidz menyuapkan potongan daging pertama. Daging yang lembut itu lumat perlahan di mulut Hafidz. Kadir teringat ucapan Jalal, "Kau harus melihat tatapan matanya. Lihat apakah kesombongan itu masih tersisa setelah ia menelan setiap suapnya." Kadir menatap mata Hafidz. Tidak ada kesombongan di sana. Hanya ada rasa syukur yang tulus dan kenikmatan dari makanan yang ia yakini halal dan berkah. Tatapan itu menusuk Kadir lebih dalam daripada ancaman fisik apapun. Ia merasa seperti monster yang sedang menyaksikan malaikat menelan racun. Saat Hafidz mengambil suapan kedua, Kadir harus bertindak. Jalal meminta Kadir untuk terlihat senang. Kadir tertawa. Bukan tawa lepas, melainkan tawa yang dipaksakan, yang terdengar sedikit sumbang di tengah keriuhan ruang makan pagi itu. "Tentu saja, Hafidz," sela Kadir dengan tawa yang bergetar. "Kami ingin memastikan santri teladan seperti dirimu mendapatkan gizi terbaik untuk menghafal kitab suci." Hafidz tersenyum kembali, dan melanjutkan makannya. Di saat itulah, sebuah perubahan halus mulai terjadi, atau setidaknya, Kadir membayangkan perubahan itu. Daging anjing itu, najis yang keras, mulai merayap masuk ke dalam tubuh Hafidz. Seketika, ketenangan Hafidz seperti terganggu sedikit. Ia menyeka keringat di pelipisnya. Mungkin itu hanya efek dari rempah yang panas. Pikir Kadir mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu, dalam hukum spiritual, najis tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga hati dan pikiran. Hafidz menoleh pada Kadir. "Aku merasa sedikit lebih bersemangat pagi ini, Kadir," katanya, sambil tersenyum lebar. Seperti ada energi baru yang datang setelah menyantap gulai ini. Mungkin ini pertanda Allah merestui usahaku dalam menghafal.
Kadir hampir saja terbatuk karena rasa bersalah yang mencekiknya. Semangat itu, energi itu, bukan datang dari berkah Allah, melainkan dari dorongan daging haram yang bersifat liar dan kotor. Hafidz salah menafsirkan gejolak internal yang baru dirasakannya. Hafidz makan dengan cepat. Rasa gula yang kaya dan gurih itu membuatnya lupa pada porsi nasinya yang banyak. Ia fokus pada potongan-potongan daging dan kuah kental. Suapan demi suapan masuk ke dalam mulutnya, membawa serta niat jahat Jalal. Kadir melihat gundukan daging itu semakin menipis. Ketakutan Kadir juga semakin menipis, digantikan oleh rasa ngeri yang dingin. Ia telah berhasil menjalankan tugasnya. Hafidz, santri dengan hafalan Al-Quran terbaik, kini telah ternajiskan. Di sudut ruang makan, di tengah-tengah santri lain yang sibuk dengan piring mereka, Kadir hanya bisa terus tersenyum dan tertawa kecil setiap kali Hafidz memuji kelezatan hidangan itu. Tawa Kadir kini tidak lagi dipaksakan, tetapi berubah menjadi tawa gugup yang ia gunakan untuk menutupi gemuruh di dadanya, gemuruh dosa yang terasa nyata. Hafidz mengakhiri makannya. Mangkuk itu bersih tak bersisa, bahkan kuah gulai kentalnya telah ia seruput habis. Ia menyeka mulutnya dengan tangan, lalu menoleh pada Kadir dengan wajah puas. Terima kasih banyak, Kadir. Tolong sampaikan rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya kepada Jalal. Aku merasa sangat dihargai. Mulai sekarang, semangatku untuk belajar pasti akan berlipat ganda. Kadir mengangguk cepat. Ia meraih mangkuk kosong itu, tangannya gemetar. Mangkuk itu kini terasa ringan secara fisik, tetapi sangat berat dalam timbangan dosa. Tentu, Hafidz. Aku akan sampaikan, ujar Kadir, nadanya terdengar tergesa-gesa. Kau memang pantas mendapatkannya. Kadir tidak menunggu Hafidz selesai berterima kasih. Ia berbalik dan segera berjalan cepat menuju dapur, meninggalkan ruang makan yang riuh itu. Setiap langkahnya adalah pelarian dari dosa yang baru saja ia tanamkan ke dalam hati seorang santri suci. Ia tahu Jalal sedang menunggu laporan. Dan laporan itu akan sangat memuaskan Jalal. Hafidz telah memakan habis semuanya. Rencana jahat itu kini telah sempurna terlaksana, dan kini saatnya Kadir kembali ke hadapan Jalal, membawa serta kabar buruk yang akan mengubah segalanya di pondok pesantren ini. Hafidz telah jatuh ke dalam perangkap. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya pada hafalan dan kesucian hatinya? Kadir berjalan tergesa-gesa. Langkah kakinya membawa serpihan-serpihan rasa bersalah yang ia coba tiupkan jauh-jauh. Ia melintasi koridor sempit di samping bangunan dapur, yang jarang dilewati santri, menuju sebuah gudang kecil tempat penyimpanan bahan makanan kering. Di sana, di dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh celah kecil ventilasi, Jalal sudah menunggunya. Udara di dalam ruangan itu terasa pengap, dan aroma rempah-rempah yang tajam bercampur dengan bau tanah basah. Jalal duduk di atas karung beras, tangannya memegang sebuah mangkuk kecil porselen. Wajahnya yang tegang kini terlihat sedikit mengendur, dipenuhi oleh antisipasi. "Bagaimana, Kadir?" bisik Jalal. Suaranya pelan namun penuh penekanan, seperti desis ular. "Apakah dia memakannya?" Kadir mengatur napasnya yang memburu. "Sempurna, Jalal," jawab Kadir, mengangguk cepat. "Bukan hanya memakan. Dia menghabiskannya sampai kuah terakhir. Dia bahkan berterima kasih berkali-kali karena merasa sangat dihargai dan bersemangat karena gulai itu." Seketika, Jalal tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di ruangan sempit itu. Tawa yang tidak ramah, tawa kemenangan yang keji. "Bagus, bagus sekali, Kadir." Jalal bertepuk tangan pelan. Lihatlah betapa bodohnya anak itu. Mengira dorongan liar di tubuhnya adalah semangat dari Allah. Dia tidak tahu, dia baru saja menenggelamkan diri ke lumpur najis yang paling pekat. Jalal bangkit dari duduknya. Ia berjalan menuju sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membuka lemari itu dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya, yang ternyata adalah termos stainless steel berukuran sedang. "Ini," kata Jalal, menyeringai, "sisa dari gulai yang khusus untuk kita. Aku sudah memisahkan bagian yang paling empuk dan lezat sebelum kuahnya dicampur dengan kuah gulai yang lain." Jalal membuka termos itu. Aroma gulai yang sama, yang tadi pagi tercium di ruang makan, kini menyeruak lebih pekat dan tajam di ruangan kecil itu. "Bagaimana, Kadir?" tanyanya, matanya berkilat jahat. "Mau mencicipi hasil kerjamu?" Kadir menggeleng cepat, sedikit mual. "Tidak, terima kasih, Jalal. Aku sudah merasa mual sejak tadi malam."
Cukup bau rempah-rempah itu saja sudah membuat perutku tidak enak. Jalal mengangkat bahu. Acuh tak acuh. Kau terlalu lemah iman, Kadir, ejek Jalal. Najis ini adalah kekuatan. Ini adalah simbol bahwa kita lebih unggul dari mereka yang buta dan sok suci. Mereka terikat oleh hukum-hukum bodoh. Kita menggunakan hukum spiritual itu untuk kepentingan kita sendiri. Jalal mengambil mangkuk porselen yang tadi dipegangnya dan menuangkan gulai panas itu dari dalam termos. Potongan daging berwarna gelap dan kuah kental berwarna kemerahan itu memenuhi mangkuk. Di bawah cahaya pagi yang masuk dari celah, terlihat minyak gulai itu berkilauan. Jalal kemudian duduk kembali di atas karung beras. Ia tidak menggunakan sendok. Dengan cara yang kasar dan menjijikan, ia menyendok gulai itu menggunakan ujung jari-jarinya. Kadir hanya berdiri diam, menyaksikan pemandangan yang tak terduga ini. Ia tahu Jalal adalah orang jahat, tetapi melihatnya dengan sengaja menikmati najis yang baru saja digunakan untuk merusak hati orang lain, membuat Kadir merasa ngeri bercampur geli. Jalal memasukkan suapan pertama ke dalam mulutnya. Matanya terpejam sejenak. Luar biasa, gumam Jalal setelah menelan daging itu. Rasa ini membangkitkan sesuatu. Rasanya lebih baik daripada daging kambing terbaik yang pernah kucicipi. Ia membuka mata, menatap Kadir yang masih terpaku. Kau harus coba, Kadir. Ini adalah energi murni, dorongan yang tidak pernah bisa diberikan oleh hafalan Al-Quran mereka yang menjemukan. Jalal terus makan, suapan demi suapan. Ia makan dengan cepat dan rakus, seperti binatang buas yang baru saja menemukan mangsanya. Tangan dan sekitar bibirnya berlumuran kuah gulai. Kadir melihat pengurus pondok itu, orang yang seharusnya menjadi teladan kesucian, kini duduk di gudang gelap, menikmati daging anjing dengan penuh kesenangan. Citra Jalal yang selama ini sedikit berwibawa di mata Kadir, kini runtuh sepenuhnya. Melihat pemandangan yang begitu ironis dan rendah itu, tawa pun keluar dari mulut Kadir. Awalnya hanya kekahan kecil, sebuah tawa pahit yang disebabkan oleh rasa jijik. Tetapi tawa itu semakin membesar, menjadi tawa yang tidak bisa ia tahan. Tawa bernada histeris yang ia gunakan untuk melampiaskan ketegangan dan rasa bersalahnya. Kenapa kau tertawa, Kadir? Tanya Jalal, sambil mengunyah dengan mulut terbuka. Kadir mencoba menghentikan tawanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tetapi tawanya tetap lolos, melengking. Tidak apa-apa, Jalal, jawab Kadir di sela-sela tawanya yang tersengal-sengal. Aku hanya merasa lucu. Lucu sekali, melihat kita. Kita berhasil mempermainkan mereka semua. Dan kau tampak sangat menikmatinya. Kadir memang tertawa. Namun, Jalal tidak menyadari bahwa tawa itu bukanlah tawa bahagia, melainkan tawa kegilaan yang timbul dari kesadaran bahwa mereka berdua telah benar-benar melewati batas kemanusiaan dan keimanan. Kadir tertawa karena merasa takut pada diri sendiri dan pada temannya itu. Jalal tidak peduli. Ia hanya melihat tawa Kadir sebagai bentuk persetujuan atas kejahatan mereka. Ya, aku menikmati kekuatanku, Kadir, kata Jalal sambil menyuap lagi. Dan sekarang, kita hanya perlu menunggu. Menunggu benih najis itu tumbuh subur di hati Hafidz. Sebentar lagi, dia tidak akan lagi menjadi santri terbaik. Dia akan menjadi boneka, mudah marah, mudah tergoda, dan hafalannya akan rontok satu persatu, dihancurkan oleh gairah liar yang baru ia telan ini. Jalal menghabiskan mangkuknya. Ia menjilat jari-jarinya yang kotor dengan kepuasan yang dingin. Mulai hari ini, Kadir, perhatikan Hafidz dengan seksama. Aku ingin kau melaporkan setiap perubahan kecil pada dirinya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, dan terutama, bagaimana proses hafalannya. Jika benar gulai ini bekerja secepat yang aku harapkan, maka efeknya akan terlihat sebelum matahari terbenam. Kadir mengangguk. Tawanya kini mereda dan hanya menyisakan gemetar di dagunya. Baik, Jalal. Aku akan mengawasinya. Setiap saat. Janji Kadir. Nadanya kini serius. Kadir tahu. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Di luar, pondok pesantren masih berjalan normal. Penuh dengan aktivitas ibadah dan belajar di pagi hari. Tetapi di dalam diri Hafidz, dan di dalam hati gelap Jalal dan Kadir, perang spiritual yang senyap telah meletus, dan korbannya adalah kesucian hati seorang penghafal Al-Quran yang polos. Mereka kini hanya perlu menunggu dampak dari daging haram itu, yang sedang bereaksi perlahan, berdetak seperti bom waktu di dalam tubuh Hafidz. Bau amis dan anyir mengisi udara pengap di gudang itu,
bercampur dengan aroma kuah kental yang kini tinggal sisa-sisa berminyak di mangkuk keramik. Pagi itu, seiring dengan matahari yang mulai menyapa bumi, suara-suara kegiatan santri di luar mulai terdengar lebih jelas. Suara derap langkah kaki yang tergesa-gesa menuju kamar mandi, suara adzan subuh yang samar-samar masih bergema, dan lantunan hafalan Al-Quran yang terdengar merdu dari musala utama. Kontras dengan kesucian yang menyelimuti seluruh pondok, di dalam gudang gelap itu, Jalal masih duduk di lantai, jari-jarinya yang kotor menggaruk sisa-sisa daging yang menempel di mangkuk, menikmati sisa kepuasan dari tindakannya yang mengerikan. Kadir berdiri membeku. Rasa jijik dan tawa histerisnya kini telah digantikan oleh rasa ngeri yang mendalam. Jalal menatap Kadir yang masih terlihat pucat. Berhentilah gemetar, Kadir. Perintah Jalal. Suaranya kini dingin dan kembali berwibawa. Seolah-olah 5 menit yang lalu ia tidak bertingkah seperti binatang buas. Tugas kita sudah selesai. Setidaknya untuk bagian pertamanya. Kadir menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih memacu kencang. Aku hanya tidak menyangka kau akan memakan sisanya juga, kata Kadir, suaranya lirih. Itu haram. Jalal tertawa pelan, tawa yang tidak lagi mengandung kegilaan seperti tawa Kadir, melainkan tawa yang penuh kesombongan. Tentu saja aku memakannya, balas Jalal. Bagaimana aku bisa memberikan sesuatu yang begitu kuat, begitu berbahaya, tanpa mengetahui persis bagaimana rasanya? Lagi pula, aku bukan santri yang sedang mengejar kesucian Allah, Kadir. Aku hanya seorang pengurus yang ingin membalas dendam. Jalal kemudian mulai membersihkan tempat itu dengan sigap. Ia mengambil kain lap lusuh dan menyeka setiap tetes kuah yang tumpah di lantai semen. Tulang-tulang belulang yang sudah bersih ia bungkus rapat di dalam kantong plastik hitam yang sudah ia siapkan sebelumnya. Kantong yang akan ia buang jauh-jauh dari lingkungan pondok, ke tempat sampah umum di luar desa. Kadir memperhatikan betapa telitinya Jalal, betapa terorganisirnya kejahatan ini. Tidak ada satupun bukti yang boleh tertinggal. Kejahatan mereka harus tersembunyi dengan sempurna di balik tirai kesucian pondok pesantren. Bagaimana Hafiz akan merasakannya? Jalal, tanya Kadir, memecah keheningan yang dipenuhi oleh bunyi lap kain yang bergesekan dengan lantai. Apakah dia akan merasa sakit perut atau seperti apa? Jalal selesai membersihkan dan berdiri, tangannya kini jauh lebih bersih, meskipun tatapannya masih kotor. Ini bukan penyakit perut biasa, Kadir, jelas Jalal, sambil menepuk bahu Kadir, sebuah sentuhan yang terasa dingin. Ini adalah racun spiritual. Daging haram, yang diolah dengan kehususan, akan langsung menyerang hati dan akal. Tubuh manusia adalah wadah. Ketika wadah diisi dengan najis, maka isinya akan ikut terkontaminasi. Jalal melangkah perlahan menuju pintu gudang yang sedikit terbuka, membiarkan seberkas cahaya pagi menyinari debu-debu yang melayang. Efek pertamanya adalah kegelisahan. Lanjut Jalal, merendahkan suaranya agar tidak terdengar dari luar. Hafiz akan merasa tidak nyaman saat berhadapan dengan Allah. Dia akan kesulitan berkonsentrasi saat sholat, dan yang paling penting, lidahnya akan terasa berat saat mengulang hafalannya. Kuah anjing itu akan mengunci pintu hatinya, membuatnya sulit menerima hidayah dan rahmat. Kadir menelan ludah. Gambaran yang dilukiskan Jalal jauh lebih mengerikan daripada sekadar sakit fisik. Ini adalah penghancuran jiwa yang dilakukan secara perlahan. Maka tugasmu, Kadir, adalah mengamati dengan teliti perubahan itu, tekan Jalal. Aku ingin kau lihat apakah dia mulai marah tanpa alasan yang jelas. Apakah dia mulai melirik hal-hal yang tidak senonoh. Apakah dia mulai mengeluhkan waktu belajar yang panjang. Hal-hal kecil itulah yang akan menjadi bukti bahwa rencanaku berhasil. Jalal menambahkan bahwa jika Hafiz mulai terlihat lebih sering menguap saat pengajian, atau jika ia mulai mencari alasan untuk menghindari tugas menghafal, itu adalah sinyal kemenangan. Ingat, Kadir, Hafiz adalah simbol kesombongan pondok ini, kata Jalal, nada dendamnya jelas. Dia selalu merasa dirinya paling benar, paling suci, dan paling pintar di antara kita. Dengan ini, kita buktikan bahwa kesucian bisa dibeli, bisa dirusak, dan bisa dihancurkan hanya dengan satu mangkuk gulai. Kadir mengangguk cepat. Ia harus menerima peran ini. Rasa takutnya pada Hafiz telah lama hilang, digantikan oleh rasa takut pada Jalal, dan ketakutan akan keterlibatannya sendiri dalam dosa besar ini. Aku akan mencarinya di musala, sekarang juga, janji Kadir. Aku akan mulai mengawasinya, seperti yang kau minta. Setiap gerak-geriknya. Bagus. Jalal tersenyum puas. Senyum itu tidak menjangkau matanya,
melainkan hanya sebuah kontraksi otot di wajahnya yang kelelahan. Sekarang, kita harus keluar dari sini. Kita harus menjadi bagian dari pagi yang suci ini. Kau adalah santri yang tekun, dan aku adalah pengurus yang bertanggung jawab. Ingat peran kita. Jalal memimpin jalan keluar dari gudang, membawa kantong plastik hitam berisi tulang-tulang yang merupakan rahasia gelap mereka. Begitu mereka melangkah keluar, sinar matahari pagi yang cerah langsung menusuk mata Kadir. Udara segar yang seharusnya membawa kedamaian kini terasa dingin dan menghakimi. Di kejauhan, Hafidz terlihat sedang berjalan menuju ruang makan bersama beberapa santri lain. Buku kecilnya ada di tangan. Ia terlihat tenang, seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan apapun. Kadir menatap Hafidz, dan ia merasakan gelombang rasa bersalah yang menusuk, tetapi juga dorongan rasa penasaran yang tak terhindarkan. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, Hafidz tidak akan lagi menjadi Hafidz yang sama. Perang itu sudah dimulai, dan Jalal serta Kadir, dua orang yang seharusnya menjadi penjaga moral di pondok itu, kini adalah pengamat yang menanti kehancuran spiritual korbannya. Mereka berdua berjalan meninggalkan gudang, bergabung dengan keramaian pagi hari pondok, membawa rahasia yang jauh lebih berat dan lebih najis daripada daging anjing itu sendiri. Mereka hanya perlu menunggu racun bekerja. Jalal dan Kadir kembali ke keramaian pondok. Bau bumbu gulai yang kuat masih melekat pada pakaian mereka, namun bercampur dengan aroma masakan pagi lain yang dibawa angin. Hafidz sudah berada di ruang makan, duduk tenang di barisan paling depan, membaca kitabnya sebelum makanan datang. Jalal mendengus pelan. Ia tahu, dalam beberapa menit, mangkuk berisi gulai kambing khusus Hafidz akan disajikan oleh juru masak, mangkuk yang sudah dipisahkan dengan tanda rahasia. Kita harus membersihkan ini, bisik Jalal, menunjuk kantong plastik hitam yang ia bawa. Tapi tidak di tempat sampah umum. Aku harus memastikan tidak ada yang tersisa, bahkan jejak tulang sekalipun. Mereka bergerak menuju sudut tersembunyi di belakang dapur, tempat di mana biasanya sisa sayuran dan air bekas cucian dibuang. Jalal membuka ikatan kantong itu. Bau amis yang sudah dimasak kembali menyeruak. Kadir melihat tulang-tulang yang sudah bersih. Hanya sisa lemak dan sedikit urat yang masih menempel. Kau yakin ini aman, Jalal? Tanya Kadir. Suaranya bergetar. Aman, jawab Jalal, matanya berkilat penuh hasrat. Mereka hanya melihat kambing. Mereka mencium kambing. Mereka tidak akan pernah tahu kalau rahasia Hafidz tersembunyi di balik bumbu-bumbu ini. Jalal mengambil sepotong tulang kecil, seukuran jempolnya, yang masih menyisakan sedikit sisa daging gelap di tepinya. Kadir mengerutkan dahi, bingung mengapa Jalal tidak segera membuangnya ke parit pembuangan yang gelap di bawah mereka. Tiba-tiba, Jalal mengangkat tulang itu dekat ke wajahnya. Ia menyedot sisa sumsum yang masih tertinggal. Matanya menatap Kadir dengan tatapan kemenangan yang dingin. Kemudian, dengan gerakan yang disengaja, ia menggigit sisa urat yang menempel dan mengunyahnya pelan, seperti sedang menikmati hidangan istimewa. Kadir terkejut setengah mati. Jantungnya berdebar kencang. Ia mundur selangkah. Rasa mual langsung menghantamnya. Bagaimana mungkin Jalal, pengurus pondok yang sangat dihormati, memakan sesuatu yang secara spiritual adalah najis besar, dan memakannya dengan bangga di pagi hari yang seharusnya suci? Ini najis, Jalal. Kadir berbisik, hampir menangis. Jalal tertawa, tawa yang kering dan serak, tetapi sangat puas. Tawa itu terdengar salah di tengah kicauan burung pagi hari. Najis, ulang Jalal, sambil membersihkan mulutnya dengan punggung tangan. Aku tahu, tapi ini adalah harga yang harus aku bayar, Kadir. Harga untuk melihat kehancuran Hafidz. Ia melihat ekspresi ngeri di wajah Kadir. Jalal tahu Kadir masih memiliki sedikit sisa iman, sisa rasa takut pada Allah, meskipun ia sudah terseret dalam rencana jahat ini. Jangan takut, kata Jalal. Suaranya kini lebih rendah, penuh desakan. Ketakutanmu harus kau hilangkan. Jika kau takut, rencanaku bisa gagal. Lihat aku. Aku memakannya. Aku menyentuhnya. Aku menelan najis ini, dan Allah belum menyambarku dengan petir. Kenapa? Karena ini adalah jihad pribadiku, Kadir. Jihad melawan kesombongan. Jalal mengambil napas dalam-dalam, menahan rasa panas yang naik dari perutnya. Dia merasa sedikit pusing, tetapi kepuasan mengalahkan segalanya. Tertawalah, Kadir. Perintah Jalal, nada suaranya berubah tajam, memaksa. Tertawalah sekarang. Berpura-puralah kau sedang bercanda denganku.
Jika ada yang melihat kita di sini, mereka harus melihat 2 orang santri yang sedang bersenda gurau, bukan 2 orang pendosa yang sedang bersekongkol. Kadir menelan ludah. Ia memaksakan otot-otot wajahnya untuk membentuk senyum. Senyum itu gagal, malah terlihat seperti meringis kesakitan. Tertawa yang benar, bodoh, desak Jalal. Kadir menutup matanya sejenak, mengambil napas, dan kemudian memaksakan tawa yang keras dan hampa. Hahaha, suara itu pecah dan sumbang. Sama sekali tidak natural, tetapi cukup keras untuk menipu orang dari kejauhan. Jalal ikut tertawa, kali ini tawa yang lebih santai, seperti seorang atasan yang melihat lelucon bawahannya berhasil. Itu lebih baik, kata Jalal, setelah tawanya mereda. Ia melemparkan tulang kecil itu ke dalam parit, memastikan sisa-sisa yang lain ikut tenggelam di telan kotoran air. Ingat, Kadir. Jalal mendekat, memastikan suaranya hanya didengar Kadir. Najis yang aku makan ini adalah bukti pengorbananku. Aku rela mencemari diriku sendiri agar dia, si suci Hafiz itu, mencemari dirinya tanpa sadar. Aku akan menanggung dosanya di dunia, agar dia menanggung azabnya di akhirat karena merasa dirinya bersih padahal makanannya adalah bangkai. Kadir hanya mengangguk, lidahnya terasa keluh. Ia tidak bisa lagi membedakan apakah Jalal sedang berbicara tentang dendam, atau apakah pria di depannya ini sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Baginya, Jalal terlihat seperti seorang yang kerasukan, bersinar dengan energi gelap yang menakutkan. Sekarang, mari kita pergi ke ruang makan. Jalal menepuk pundak Kadir. Waktu makan sudah tiba. Dan santri pintar kita itu pasti sudah menghabiskan setengah mangkuk gulainya. Kita akan duduk di dekatnya, dan kita akan mengawasi dengan seksama. Mereka berjalan menuju ruang makan. Kadir berusaha keras mempertahankan ekspresi wajah yang normal, tetapi matanya terus-menerus melirik Jalal, yang berjalan dengan langkah tenang dan percaya diri, seolah baru saja memenangkan lotre, bukan baru saja memakan daging anjing di belakang dapur. Di ruang makan, ratusan santri duduk berbaris. Bau gulai kambing yang asli, yang dimasak untuk santri lain, menyebar di udara. Jalal dan Kadir menemukan tempat duduk yang strategis, hanya 2 meja di belakang Hafiz. Mereka pura-pura sibuk dengan hidangan mereka, sambil mata mereka tak lepas dari Hafiz. Hafiz terlihat sangat menikmati makanannya. Ia makan dengan tenang, sesekali berbicara pelan dengan teman di sebelahnya. Gulai kambing di mangkuknya terlihat berminyak dan kaya bumbu. Di mata orang lain, itu adalah hidangan lezat. Di mata Jalal dan Kadir, itu adalah racun spiritual yang perlahan-lahan mulai bekerja. Lihat dia, bisik Jalal dengan desaan pelan, hampir penuh kasih sayang. Tetapi itu adalah kasih sayang seorang algojo pada korbannya. Dia tidak tahu. Dia memakannya dengan penuh keyakinan. Dia berpikir dia sedang menambah kekuatan untuk hafalan Allahnya. Kadir melihat Hafiz menyuapkan nasi dan sepotong daging ke mulutnya, mengunyahnya dengan khusyuk. Seketika, rasa mual yang Kadir rasakan di belakang dapur kembali menyerang. Perutnya bergolak. Tugas mengawasi Hafiz kini menjadi siksaan bagi Kadir. Setiap gerakan Hafiz menelan makanan terasa seperti pukulan ke perut Kadir sendiri. Ia tahu, dalam mangkuk yang dimakan Hafiz itu, tersimpan najis yang telah merusak seluruh ibadah dan kesucian hati Hafiz. Kadir menatap Hafiz, menunggu perubahan. Apakah Hafiz akan tiba-tiba tersedak? Apakah ia akan merasakan sesuatu yang aneh di lidahnya? Tidak. Hafiz tetap tenang. Jalal menyenggol Kadir. Sabar. Racunnya tidak bekerja secepat itu. Racun ini bekerja di dalam hati dan lidahnya. Sebentar lagi, dia akan menyelesaikannya. Dan saat dia kembali ke mejanya untuk murajaah hafalannya, saat itulah kita akan mulai melihat hasil yang sesungguhnya. Waktu terasa sangat lambat bagi Kadir. Ia hanya bisa mengaduk-aduk nasinya tanpa selera. Di depan matanya, skenario kehancuran spiritual Hafiz sedang dipentaskan. Dan ia, Kadir, adalah penonton baris depan yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu tirai dibuka. Menunggu racun bekerja. Hafiz meletakkan sendoknya, mengambil mangkuk kosong itu, lalu berdiri. Ia tidak terburu-buru. Setelah merapikan seragamnya yang bersih, ia berbalik menghadap kiblat, dan memulai wirid singkatnya setelah makan. Jalal tersenyum puas melihat pemandangan itu. Lihatlah ketenangannya, bisik Jalal pada Kadir, yang masih belum menyentuh makanannya. Dia telah menelan dosa besar, tapi dia mengira dia menelan berkah. Inilah yang paling menyenangkan dari semua ini, Kadir. Kehancuran itu dimulai dari keyakinan yang salah.
Wirid Hafidz selesai. Ia berjalan keluar ruang makan, menuju tempatnya di aula utama untuk melanjutkan murajaah hafalan Qur'annya. Kadir hanya bisa menelan ludah. Ia menunggu Jalal selesai, dan mereka pun segera meninggalkan ruang makan, berpura-pura bahwa hari itu adalah hari yang biasa, padahal hati mereka baru saja menyaksikan permulaan perang spiritual yang kotor. Sejak saat itu, setiap kali jam makan siang tiba, Kadir harus melalui siksaan yang sama. Ia harus melihat Hafidz dengan penuh semangat melahap gulai spesial itu, yang sengaja dibuat lebih kaya rempah agar rasa aslinya benar-benar tersamarkan. Dan setiap kali Hafidz selesai makan, Jalal akan tersenyum puas. Jalal mulai memperhatikan perubahan kecil pada Hafidz, dan ia dengan bangga melaporkannya pada Kadir. Semalam, dia tidak bisa menyelesaikan 2 halaman hafalannya. Lapor Jalal, suatu sore di kamar mereka, matanya berkilat gembira. Padahal biasanya dia sangat cepat. Lidahnya mulai berat, Kadir. Hatinya mulai kotor. Kadir hanya diam, duduk di sudut ruangan. Sejak ia tahu rahasia ini, Kadir merasa jiwanya sendiri ikut teracuni. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia melihat wajah Hafidz setiap kali ia memejamkan mata. "Kenapa kau murung begitu?" tanya Jalal, melihat Kadir seperti tumpukan kain kotor di sudut. "Bukankah ini pembalasan yang manis? Seharusnya kau tertawa, Kadir." Kadir mendongak. "Aku merasa seperti diriku sendiri yang memakan bangkai itu, Jalal. Aku merasa Allah melihat semua ini. Aku takut." Jalal tertawa terbahak-bahak. "Takut? Jangan bodoh. Kita hanya menyingkirkan bibit sok pintar yang angkuh. Allah itu Maha Pengampun, Kadir. Kita hanya melakukan tugas kecil untuk menjaga keseimbangan. Jika Hafidz tidak tahu bahwa yang dia makan adalah najis, lantas kenapa kita yang harus khawatir?" Malam itu, Kadir mencoba salat malam, tetapi air wudunya terasa dingin dan najis. Setiap kali ia mengangkat takbir, yang terbayang hanyalah daging anjing yang dimasak Jalal dan wajah Hafidz yang polos saat menelannya. Ia merasa terjebak, terikat pada kejahatan Jalal. Keesokan paginya, suasana asrama masih sepi, diselimuti kabut tipis sisa udara malam yang dingin. Jalal sudah bangun lebih awal, membawa panci kecil berisi sisa gulai khusus dari kemarin malam. Ia harus memastikan daging anjing itu tetap tersedia dan segar untuk porsi hari ini. Ia berjalan ke sudut belakang dapur yang tersembunyi, tempat ia biasa melakukan pemeriksaan kualitas daging. Di sana, Kadir sudah berdiri menunggunya. Tetapi kali ini, Kadir tidak terlihat takut. Wajahnya terlihat kosong, seperti patung tanpa jiwa. "Kau datang tepat waktu," kata Jalal, menyalakan api kecil di kompor portabel. Ia membuka panci itu, aroma rempah yang kuat bercampur samar dengan bau amis yang khas menyeruak. "Aku sudah siapkan porsi untuk Hafidz hari ini," ujar Jalal, mengaduk gulai itu. "Tapi aku harus pastikan rasanya masih sama. Jangan sampai dia curiga." Jalal mengambil sendok kecil dan menyendok sepotong daging gulai yang telah ia siapkan. Khusus untuk Hafidz. Daging itu terlihat gelap, kaya bumbu. Di mata Jalal, itu adalah lambang kemenangannya. "Lihat, Kadir," kata Jalal sambil mengangkat sendok itu tinggi-tinggi. "Ini adalah daging yang bisa menghancurkan hafalan Al-Quran." Dengan wajah tanpa dosa dan kesombongan yang meluap, Jalal memasukkan potongan daging anjing itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya perlahan, seperti seorang koki yang sedang menikmati hasil karyanya, sambil menatap mata Kadir. Jalal mengangguk puas. Sempurna. Rasa kambingnya masih mendominasi. Ia menelan daging haram itu tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Kadir melihat seluruh adegan itu, dari saat sendok diangkat, dikunyah, hingga ditelan. Setiap detail terekam jelas di matanya yang kelelahan. Biasanya, adegan ini akan membuat Kadir muntah. Biasanya, Kadir akan gemetar. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang patah di dalam diri Kadir. Setelah Jalal menelan daging itu, Kadir tiba-tiba tertawa. Tawa itu dimulai dari gumaman kecil, lalu naik menjadi cekikikan histeris yang tidak terkontrol. Jalal menoleh kaget, sendok masih di tangannya. "Kenapa kau tertawa, Kadir? Kau sakit?" Tawa Kadir semakin keras, memenuhi udara pagi yang dingin. Itu bukanlah tawa gembira atau tawa geli, melainkan suara melengking yang keluar dari jiwa yang sudah tidak kuat menahan beban moral yang begitu berat. Ia tertawa sambil memegangi perutnya. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena syok tak tertahankan. Kau memakannya,"
kata Kadir di sela-sela tawanya. Suaranya serak dan putus-putus. Kau memakannya, Jalal. Di pagi hari, sama seperti yang kita berikan pada santri itu. Jalal meletakkan sendok dengan ekspresi marah, keheranan campur jijik melihat temannya sendiri. Tentu saja aku memakannya. Kenapa kau tertawa seperti orang gila? Aku hanya mengeceknya, bentak Jalal. Tidak, Kadir menggelengkan kepala, tertawa semakin keras hingga terhuyung-huyung. Ia menunjuk Jalal dengan jari gemetar. Kau mengira kau memberinya racun spiritual, Jalal. Padahal, kau yang paling banyak memakannya. Kau menguji setiap hari. Kau adalah tikus percobaan utama, Jalal. Tikus percobaannya. Kadir kembali tertawa. Kali ini seperti tawa yang dikeluarkan dari paru-paru yang terkoyak. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Rasa ngeri yang menumpuk selama berhari-hari akhirnya meledak menjadi histeria. Jalal maju, mencengkeram bahu Kadir kuat-kuat. Diam! Ada apa denganmu? Hah? Sadar. Kadir berhenti tertawa sejenak. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Jalal. Mata Kadir yang dipenuhi air mata dan kegilaan menatap Jalal. Kita najis, Jalal, bisik Kadir. Lalu ia kembali tertawa, tapi kali ini tawanya bercampur dengan isakan. Kita najis. Kita menertawakan kehancuran orang lain, tapi kita sendiri yang paling hancur. Jalal melepaskan cengkeramannya, terkejut melihat perubahan drastis pada Kadir. Ia tidak menyangka bahwa kejahatan yang ia rancang akan memakan korban pertamanya, mental temannya sendiri. Kadir terus tertawa dan menangis di pojok dapur, di tengah asap tipis dari gulai haram yang mengepul. Jalal menatap Kadir, lalu kembali menatap panci gulai spesial itu. Kemarahannya mereda, digantikan oleh rasa geli dan kemenangan yang gelap. Baiklah, kata Jalal dengan nada datar, mengabaikan Kadir yang sedang mengalami histeria. Kalau kau ingin gila, silakan saja gila. Tapi ingat, pekerjaan kita belum selesai. Jalal menutup panci gulai itu, menunggunya siap untuk jam makan siang nanti. Ia harus memastikan Hafidz mendapatkan porsi terbaik. Sebab, di mata Jalal, Kadir hanyalah korban sampingan yang lemah. Target utamanya, sang santri pintar, masih harus ia hancurkan sampai ke akar-akarnya. Dan saat Hafidz mulai merasakan efek yang lebih jelas, saat itulah kepuasan Jalal akan mencapai puncaknya. Ia hanya perlu menunggu racun bekerja dengan lebih dalam lagi. Panci gulai itu kini menjadi pusat dari drama pagi yang mengerikan. Di satu sisi, ada Jalal yang dingin, menghitung rencana dengan ketenangan yang menakutkan. Di sisi lain, ada Kadir yang sudah kehilangan batas antara kenyataan dan kegilaan, terperosok dalam jerat histeria yang diciptakannya sendiri. Kadir terus tertawa dan menangis. Suara seraknya memecah keheningan dapur yang seharusnya damai. Uap tipis dari gulai haram itu seperti kabut yang menyelimuti dosa mereka, menyesakkan napas. Jalal menatap Kadir yang terhuyung-huyung di dinding. Tidak ada lagi rasa pertemanan, yang ada hanyalah rasa jijik pada kelemahan. Kau pengecut, desis Jalal. Suaranya sangat rendah. Ia tidak peduli jika Kadir mendengarnya atau tidak. Kau melakukan kejahatan, tapi kau tidak siap menanggung akibatnya. Kau ingin menghancurkan orang lain, tapi mentalmu sendiri hancur oleh setitik penyesalan. Jalal mendekati kompor lagi. Ia membuka tutup panci itu, aroma khas rempah dan daging yang ia tahu persis asalnya menguar ke udara. Jalal mengambil sendok kecil lagi. Ini bukan lagi soal mengecek rasa, melainkan soal penegasan, soal dominasi atas rasa takut yang baru saja Kadir tunjukkan. Dengan gerakan lambat yang disengaja, Jalal menciduk satu potongan kecil daging dan kuah kental. Kadir, yang sedetik sebelumnya sedang terisak sambil memegangi kepala, mengangkat pandangannya yang merah dan basah. Tidak lagi, bisik Kadir. Tawa gilanya yang tadi mereda kini berganti menjadi ketakutan murni. Jangan, Jalal. Itu najis. Kita sudah kotor. Jalal tidak menjawab. Ia membawa sendok itu ke mulutnya, memastikan Kadir melihat setiap gerakan. Dia mengunyah perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari Kadir. Saat Jalal menelan gulai itu, Kadir kembali meledak. Tawa histeris itu datang lagi, tapi kali ini lebih melengking, seperti ratapan panjang yang menyayat. Kadir menjatuhkan diri ke lantai, menendang-nendang udara, tangannya mencakar ubin seolah-olah berusaha mengorek dosa yang sudah menempel di kulitnya. Lihat dia, teriak Kadir, tertawa keras. Dia memakannya lagi. Dia memakan racunnya sendiri.
Dia memasukkan neraka ke dalam perutnya. Air mata Kadir menggenangi matanya yang liar. Ia tertawa, tapi yang keluar dari mulutnya adalah suara kesakitan yang mendalam, kesadaran bahwa ia adalah bagian dari kekejian yang terus berlanjut. Jalal menyelesaikan kunyahannya, lalu menjilat sendoknya santai. Rasanya hambar, seperti makan kebohongan yang sudah basi. Hentikan kegilaanmu, kata Jalal datar. Ia tidak merasakan sensasi spiritual apapun. Rasa daging anjing itu tetaplah daging. Aku baik-baik saja. Aku tidak hancur. Kau hanya lemah. Kadir merangkak mundur, menjauhi panci gulai itu, seolah panci itu adalah monster yang siap menelan jiwanya. Kau buta, cicit Kadir, terengah-engah. Kau buta karena nafsu dendam. Dinding pertahananmu sudah runtuh. Jalal, kau adalah orang pertama yang dihancurkan oleh gulai ini. Jalal melempar sendok itu kembali ke panci dengan dentingan keras. Diam. Perintahnya, kali ini suaranya memiliki otoritas absolut yang bisa membekukan darah. Ia maju. Kakinya yang tertutup celana sarung rapi berdiri tepat di sebelah kepala Kadir yang berguling-guling. Kau mau orang lain tahu? Kau mau para santri tahu bahwa asrama ini diurus oleh orang gila yang tidak bisa membedakan mana daging halal dan haram? Kadir langsung terdiam. Tawa dan isakannya terputus mendadak, digantikan oleh ketakutan yang lebih insting. Jalal berjongkok. Wajahnya kini sejajar dengan wajah Kadir. Mata Jalal dingin dan tanpa emosi. Ingat baik-baik. Jika kau membongkar ini, aku akan memastikan bahwa semua orang hanya akan mendengar satu cerita. Bahwa kau cemburu pada Hafidz, dan kau yang memasukkan daging itu saat aku sedang tidur, ancam Jalal. Aku akan menjadi saksi yang bersih, dan kau akan menjadi pengkhianat dan orang gila yang terjerumus dalam nafsu dengki. Jalal berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu meresap ke dalam sumsum tulang Kadir. Kau mau hidup seperti ini, terhina, atau kau mau setidaknya punya sisa harga diri, walaupun di mata kita berdua? Bereskan dirimu. Kita akan melayani makan siang seperti tidak terjadi apa-apa. Kadir tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Air mata masih mengalir, tapi ia sudah berhenti merengek. Ia mencoba berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia terpaksa menyeret kembali kesadarannya yang retak ke dalam kotak tugasnya. Karena ia tahu, tanpa perlindungan Jalal, ia hanyalah pengurus asrama yang gila dan pendendam. Pagi itu, drama di dapur telah mengorbankan mental Kadir. Tapi bagi Jalal, hal itu hanyalah gangguan kecil. Ia kini tahu bahwa Kadir tidak lagi bisa ia andalkan. Jalal harus menjalankan sisa rencana ini sendirian, yang justru ia lebih suka. Jalal kembali menatap panci gulai itu. Racun spiritual itu sudah siap. Tak lama kemudian, jam berdentang. Waktunya makan siang. Jalal memastikan porsi gulai Hafidz tidak hanya paling banyak, tapi juga diambil dari potongan daging yang paling empuk dan paling berminyak. Ia akan menyajikannya sendiri. Jalal membayangkan Hafidz, santri pintar itu, duduk dengan tenang, mulutnya sibuk mengunyah, dan hati yang biasanya penuh cahaya kitab suci, perlahan mulai diselimuti kabut yang pekat. Ia hanya perlu melihat tanda-tanda itu. Kau harus merasakan kehinaan, Hafidz, bisik Jalal pada dirinya sendiri saat ia berjalan keluar dari dapur yang kini senyap dan dipenuhi dosa. Sehingga kau tahu, di bawah langit Allah ini, tidak ada yang bisa mengkritikku. Langkah Jalal terasa ringan, seolah beban moral yang seharusnya ia rasakan sudah ia pindahkan seluruhnya ke bahu Kadir. Jalal berjalan menuju ruang makan, tempat Hafidz dan santri lainnya sudah menunggu. Wajah Jalal terlihat ramah dan tersenyum, persis seperti pengurus asrama yang baik. Di tangannya, Jalal membawa hidangan penghancur itu. Gagal menghasilkan teks. Jalal tidak langsung pergi. Ia melangkah keluar dari dapur, hidangan penghancur itu di tangannya, tetapi langkahnya terhenti di ambang pintu menuju ruang makan utama. Ia menoleh, menatap kembali Kadir yang masih terduduk di lantai, merangkul lututnya, punggungnya bergetar dalam diam yang patah. Bagi Jalal, kehancuran Hafidz adalah tujuan utama, tetapi kehancuran Kadir adalah bonus tak terduga yang sangat memuaskan. Kadir, si pengecut yang berani-beraninya menantang rencananya, harus dihukum lebih dalam lagi, dihukum sampai jiwanya benar-benar lumpuh. Jalal kembali ke tengah dapur yang lembab. Aroma gulai yang seharusnya gurih kini terasa berat, berbau pengkhianatan dan kebusukan. Ia meletakkan mangkuk Hafidz di meja stainless steel, lalu mengambil sendok kecil dan mangkuk baru. Kadir mengangkat kepalanya sedikit, matanya yang merah dan bengkak mengikuti setiap gerakan Jalal. Jalal menyendokkan sepotong daging paling besar,
yang sudah ia tandai sebelumnya sebagai potongan dari bahan spesial. Ia mengangkat sendok itu tinggi-tinggi, membiarkannya sebentar agar uap panasnya menghilang. "Kau melihatku, Kadir?" tanya Jalal. Suaranya pelan dan berbisik, seperti pendeta yang membacakan ritual terlarang. Kadir hanya mengangguk kecil. Ketakutan telah melubangi semua sisa perlawanan di dalam dirinya. "Kau bilang ini najis. Kau bilang ini akan merusakku," lanjut Jalal, tersenyum sinis. "Aku perlu membuktikan padamu, Kadir, bahwa bukan daging ini yang merusak, tetapi pikiranmu yang lemah dan imajinasimu yang kotor." Jalal mendekatkan sendok itu ke mulutnya. Pagi itu, dalam keheningan yang menyesakan sebelum kesibukan makan siang dimulai, ritual dosa itu disajikan hanya untuk satu penonton yang tak berdaya. Jalal membuka mulutnya, memasukkan potongan daging anjing itu, dan mulai mengunyahnya dengan tenang. Matanya tak pernah lepas dari Kadir. Ia merasakan teksturnya yang empuk, bumbu pekat yang menyelimutinya. Bagi lidahnya, rasanya sama saja, hanya gula yang enak. Ia mengunyah. Sekali, dua kali. Suara kunyahan di dapur yang sepi itu terdengar seperti palu yang menghantam mental Kadir berkali-kali. Kadir menatap ke dalam mulut Jalal, melihat serat daging itu hancur, bercampur dengan kuah berminyak, lalu ditelan ke tenggorokan orang yang ia hormati sekaligus ia benci. Ini adalah pengurus asrama, orang yang selalu berbicara tentang kesucian hati, tentang ketaatan pada Allah, tentang bagaimana menjaga perut dari yang haram. Dan kini, orang itu memakan najis dengan kesadaran penuh, memakannya di hadapannya sebagai sebuah ejekan telanjang terhadap semua ajaran yang mereka yakini. Jalal menyelesaikan kunyahannya, menelan. Ia menyesap sedikit kuah dari sendok, lalu mengusap sudut bibirnya dengan punggung tangan. "Lihat, Kadir," kata Jalal, suaranya santai, seolah baru saja menikmati sepotong buah. "Aku memakannya, dan aku tidak jatuh ke tanah, aku tidak berteriak kesakitan. Aku tetap waras." Ia mengambil suapan kedua. Kali ini ia melakukannya dengan lebih lambat, menyilangkan kakinya di depan Kadir yang kini menatapnya tanpa berkedip. "Kau tahu kenapa?" Jalal melanjutkan, "Karena hanya aku yang tahu kebenarannya. Dan selama kebenaran itu ada di perutku dan di benakku, tidak ada satupun kekuatan spiritual yang bisa menyentuhku." Saat suapan kedua itu ditelan, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi pada Kadir. Kepalanya mulai bergetar. Bukan karena takut lagi, melainkan karena goncangan hebat di dalam jiwanya. Ia melihat wajah Jalal yang dingin dan puas, memakan daging yang akan digunakan untuk menghancurkan Hafidz. Absurditasnya, kekejiannya, dan pengkhianatan moralnya begitu besar, hingga melampaui kemampuan mentalnya untuk memproses rasa sakit. Kadir mulai tertawa. Tawa itu dimulai sebagai erangan serak di tenggorokan, kemudian pecah menjadi suara yang tinggi dan nyaring, tawa yang benar-benar gila. Itu bukan tawa bahagia, melainkan suara kaca yang pecah di tengah malam. Jalal menatap Kadir, sendoknya tergantung di udara. Ia tidak terkejut, melainkan puas. Kadir tertawa sambil menunjuk ke arah Jalal. Air mata bercampur dengan ingus di wajahnya, tetapi ia tertawa terbahak-bahak, seolah Jalal sedang melakukan lucon paling lucu di dunia. Kau memakannya." Kadir berteriak di sela-sela tawanya yang histeris. Kau bilang aku yang gila. Kau bilang aku yang dengki. Tapi kau yang memakannya." Tawa Kadir menggema di dapur. Ia tidak lagi peduli pada ancaman atau harga diri. Kesucian telah pergi, moral telah hilang. Yang tersisa hanyalah tontonan mengerikan ini. Jalal menelan ludah. Sedikit kuah gulai menetes dari sendoknya. Ia tidak menyukai tawa itu. Itu terlalu keras, terlalu tidak terkontrol. "Diam, Kadir," perintah Jalal datar. Namun Kadir tidak bisa berhenti. Ia kini berdiri dengan susah payah. Tubuhnya membungkuk, jari-jarinya menunjuk Jalal dengan gerakan seperti cakar. "Hafidz akan memakannya. Kau memakannya." Kadir tertawa. Suaranya kini mencapai nada hampir melengking. "Lalu kita semua makan. Semua najis. Semua akan jatuh ke neraka karena kau. Dan kau bilang kau pintar. Kau pintar menghancurkan diri sendiri." Kadir kemudian jatuh kembali ke lantai. Tawanya berubah menjadi ratapan yang penuh sesak, namun tetap bernada kegembiraan yang mengerikan. Ia berguling-guling di lantai dingin, menendang kakinya yang tertutup sarung. Jalal membuang sendoknya ke panci dengan kasar. Bunyi dentingan logam itu tidak mampu menghentikan histeria Kadir. Pagi itu,
Di dapur asrama yang sunyi, Jalal menyadari bahwa ia telah menciptakan dua kehancuran. Hafidz akan dihancurkan oleh gulai di panci, dan Kadir sudah dihancurkan oleh gulai di perutnya. Jalal tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Ia hanya merasakan kelegaan yang dingin. Kadir sudah tamat. Ia tidak akan membongkar rahasia ini, karena kini ia hanyalah orang gila yang tertawa di tengah lumpur dosa yang diciptakan oleh Jalal. Jika Kadir bicara, tidak ada yang akan mendengarkannya. Jalal mengambil mangkuk gulai Hafidz. Ia menatap ke dalam mangkuk itu, menatap pantulan dirinya di minyak pekat gulai. Ia melihat senyum tipis di wajahnya. "Selamat menikmati, Hafidz," bisik Jalal. Jalal melangkah melewati Kadir yang masih tertawa dan meraung di lantai. Ia melangkah keluar dari dapur yang kini berbau dosa dan kegilaan. Wajahnya kembali mengenakan topeng keramahan, siap menyajikan hidangan yang akan menenggelamkan masa depan seorang santri terbaik, tepat di jam makan siang yang sudah menunggu. Langkah Jalal terasa ringan, seolah ia baru saja melepaskan beban yang selama ini menekan dadanya. Ia meninggalkan bau anyir dosa dan tawa gila Kadir di belakangnya, menembus pintu kayu yang memisahkan dapur kotor dari ruang makan yang tertata rapi. Dunia luar langsung menyambutnya dengan cahaya matahari pagi yang cerah dan hangat, kontras sekali dengan kegelapan yang baru saja ia tinggalkan. Jalal merapikan pakaiannya, memasang senyum ramah yang sudah ia latih selama bertahun-tahun, dan berjalan ke tengah ruang makan. Ruangan itu ramai. Sekitar 50 santri sudah duduk di bangku panjang, menanti giliran makanan mereka. Piring-piring timah beradu, dan bisikan doa terdengar samar-samar. Mereka adalah anak-anak yang polos, yang percaya bahwa setiap makanan di asrama ini bersih dan berkah. Di sudut paling depan, dekat jendela yang memancarkan sinar pagi, Hafidz duduk. Ia tidak tergesa-gesa. Tubuhnya tegak, kedua tangannya diletakkan di atas lutut, menunjukkan kesabaran dan ketenangan seorang calon penghafal Al-Quran yang sejati. Jalal memperlambat langkahnya saat mendekati Hafidz. Mangkuk gulai di tangannya terasa berat, bukan karena isinya, tetapi karena bobot rencana jahat yang terkandung di dalamnya. Kuah gulai berwarna pekat itu sedikit bergoyang, memantulkan bayangan Jalal yang tersenyum. "Assalamualaikum, Hafidz," sapa Jalal, suaranya terdengar hangat dan kebapakan. Hafidz segera mendongak. Wajahnya yang bersih dan cerah langsung menyambut Jalal dengan senyum hormat yang tulus. "Waalaikumsalam warahmatullah, Ustadz Jalal," jawab Hafidz. Ia bangkit sedikit dari tempat duduknya, memberi penghormatan. "Duduk, nak, duduk. Jangan sungkan," kata Jalal, menepuk bahu Hafidz. "Hari ini, Ustadz sengaja buatkan gulai yang lebih spesial untukmu, khusus bagi yang paling rajin hafalannya." Hafidz terlihat terkejut dan sedikit malu. "Astagfirullah, Ustadz. Saya hanya melakukan kewajiban. Tapi, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kebaikan Ustadz." Jalal meletakkan mangkuk berisi gulai panas itu tepat di depan Hafidz. Ia memastikan posisi daging anjing yang paling besar dan berlemak menghadap ke atas, tampak menggiurkan. "Tidak apa-apa, nak. Anggap saja ini hadiah kecil dari Ustadz. Makan yang banyak, supaya tenagamu kuat menghadap Allah." Hafidz menatap hidangan itu dengan mata berbinar. Santri asrama jarang mendapatkan hidangan semewah ini, terutama dengan potongan daging yang besar. Ia mengambil sendoknya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bisik Hafidz sebelum mulai menyendokkan nasi putih ke piringnya. Jalal berdiri di sampingnya, mengawasi. Ia tidak berkedip. Ini adalah momen yang ia nantikan, puncak dari semua rasa dendam, iri hati, dan rencana liciknya. Ia ingin melihat bagaimana cahaya kesucian di mata Hafidz mulai meredup. Hafidz mengambil potongan daging yang besar itu, mencelupkannya sedikit ke dalam kuah santan pedas, lalu membawanya mendekat ke mulut. Jalal menahan napas. Ia merasakan lonjakan kegembiraan yang dingin di ulu hatinya. Saat daging itu masuk, Hafidz mengunyahnya pelan. Wajahnya sempat menunjukkan ekspresi aneh, sedikit kerutan di dahi, seolah ada rasa yang tidak ia kenali. Rasa yang terlalu kuat, terlalu gurih, dan ada sedikit sisa bau yang aneh, tersembunyi di balik rempah-rempah yang tajam. Namun, ia menelannya dengan cepat. Sebagai santri, ia diajarkan untuk tidak pilih-pilih makanan, dan ia tidak ingin menyinggung Ustadz Jalal yang sudah bersusah payah memasak khusus untuknya. "Bagaimana, nak?" tanya Jalal. Senyumnya kini menjadi sedikit lebih lebar, lebih tajam. Hafidz segera menjawab, "Enak sekali, Ustadz. Rempahnya sangat terasa. Alhamdulillah."
Ia melanjutkan makan, menyendok nasi dan kuah, berusaha menghabiskan daging di mangkuk itu. Setiap suapan yang masuk adalah paku yang ditancapkan Jalal ke dalam hati Hafidz. Jalal merasakan kepuasan yang luar biasa. Ia tidak hanya merusak perut Hafidz, ia merusak perjanjian Hafidz dengan Tuhannya. Hafidz baru saja memasukkan najis ke dalam dirinya, tanpa tahu bahwa kesucian hafalan dan ketenangan batinnya kini mulai terkikis. Efeknya tidak instan, tentu saja. Hafidz tidak akan sakit atau muntah di tempat. Tetapi Jalal tahu betul apa yang akan terjadi nanti. Ketika Hafidz kembali ke kamarnya, ketika ia membuka musyafnya, kehusyuannya akan hilang. Barokah itu akan ditarik. Otaknya akan terasa bebal, dan hafalannya akan terasa seperti air yang tumpah di atas pasir. Jalal menyaksikan Hafidz menghabiskan potongan terakhir dari daging gulai itu. Syukurlah kalau kau suka, nak, ucap Jalal. Itu resep turun-temurun dari keluarga Ustadz. Khusus untuk memperkuat hati. Terima kasih banyak, Ustadz Jalal, kata Hafidz, menyeka mulutnya dengan tangan, wajahnya berseri. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz. Jalal hanya mengangguk, menerima ucapan terima kasih yang terasa seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Ia sudah memenangkan pertempuran, namun dengan cara yang paling hina. Ia berbalik, meninggalkan Hafidz yang kini kembali tenang, siap melanjutkan kegiatan belajarnya setelah makan siang. Saat Jalal berjalan menjauhi ruang makan, kembali menuju lorong yang gelap, ia mendengar samar-samar tawa melengking dari arah dapur. Tawa gila Kadir. Tawa yang kini menjadi suara latar dari kemenangan kotornya. Jalal tidak menoleh. Ia berjalan tegak, kepuasan membeku di wajahnya. Ia telah berhasil menghancurkan Hafidz. Kini, Jalal berdiri sendiri. Di satu sisi, Hafidz telah ternajiskan. Di sisi lain, Kadir telah menjadi orang gila. Dan di tengah-tengah keduanya, Jalal berdiri sebagai pemenang yang telah menukar jiwanya dengan keheningan dan kebohongan yang abadi. Ia berhasil mengakhiri dendamnya, tetapi ia tidak tahu bahwa ia baru saja memulai neraka yang sesungguhnya. Neraka yang hanya dapat ia rasakan sendiri, sendirian di antara dinding-dinding asrama yang seharusnya suci itu. Nafasnya tercekat, merasakan dinginnya kesendirian abadi yang baru saja ia